Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Prodi Pendidikan Jasmani. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang panahan, mulai dari teknik, memanah, sejarah maupun pengertian. Baik, yang pertama di sini itu pengertian. Pengertian panah adalah olahraga dan keterampilan yang menggunakan busur untuk melontarkan sebuah anak panah ke arah sasaran dengan mencapai tujuan itu untuk mencapai tujuan kecepatan dan ketelitian. Nah, itulah tadi pengertian panahan. Kemudian sejarah panahan ini adalah keterampilan menggunakan busur dan anak panah yang sudah dikenal ribuan tahun lalu. Awalnya itu panahan digunakan untuk berburu dan berperang, lalu berkembangnya menjadi olahraga dan seni. Yang pertama, sejarah panahan pada prasejarah. Panahan diperkirakan sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Bukti awalnya itu ditemukan dari lukisan, gua, dan sisa-sisa anak panah sederhana yang terbuat dari kayu, tulang, dan urat kayu. Nah, pada masa kini, panahan sangat penting untuk berburu hewan dan mempertahankan diri. Yang kedua, panahan di peradaban kuno. Panahan ini berkembang pesat di berbagai peradaban, seperti peradaban Mesir kuno. Busur ini digunakan dalam berperang dan berburu, sering digambarkan pada relief dan lukisan. Nah, yang kedua itu peradaban Mesir. Nah, panahan menjadi sebagian utama kekuatan militer di Persia. Nah, adapun di Cina kuno ini peradaban panahan dianggap seni dan bagian dari pendidikan militer. Nah, adapun peradaban Yunani dan Romawi biasanya itu digunakan dalam perang meski infanteri tetap didominati. Nah, adapun yang ketiga itu panahan abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini pada masa ini tuh panahan sangat dikenal di Eropa, terutama di Longbow, Inggris, yang efektif dalam peperangan, misalnya itu perang 100 tahun lalu. Nah, panahan menjadi pasukan penting di medan perang. Adapun yang keempat ini perkembangan senjata api. Setelah senjata api ditemukan ini, panahan dalam perang mulai menurun. Namun, panahan tetap bertahan sebagai keterampilan tradisional latihan militer dan hiburan. Nah, adapun panahan di era modern sekarang ini pada abad ke-19 hingga ke-20, panahan berkembang menjadi olahraga resmi pada tahun 1900. Panahan masuk di Olimpiade modern. Nah, selanjutnya ini kini panahan dibandingkan secara internasional dengan aturan baku dan peralatan modern seperti recurve bow, converse bow, dan traditional bow. Nah, adapun selanjutnya itu panahan saat ini. Nah, saat ini panahan berfungsi itu di olahraga prestasi maupun di rekreasi, hobi, dan biasa juga dijadikan latihan konsentrasi dan ketenangan. Baik, itu tadi sejarah panahan. Nanti saya akan mempraktekkan mulai dari teknik-teknik memanah, mulai dari cara berdiri, memegang panah, menarik musur. Baik, tadi adalah itu kita sudah membahas tentang pengertian panahan, dong sejarah-sejarah panahan hingga sampai saat ini. Nah, di sini saya sudah di lokasi tempat biasa memanah. Di sini sudah saya bawa panah dan busur. Nah, cara memegang panahan itu biasanya kesalahan pemula biasanya itu dia menggenggam semua, mulai dari telunjuk, ibu jari, jari tengah, jari manis, dan kelingking itu dia memeluk panah. Sebenarnya yang benar itu adalah yang memegang itu cuma jempol sama telunjuk. Yang lainnya itu jari yang tiga ini itu tetap memeluk tapi tidak dieratkan, tidak seerat telunjuk sama
ibu jari. Nah, adapun cara menarik, kita masukkan ke anak panah ke panah ini seperti ini ya. Cara menariknya itu banyak ya, tapi di sini saya kan contohkan menariknya itu seperti 3 jari, tapi anak panah itu di sela-sela antara jari tengah dan telunjuk seperti ini. Adapun biasa orang menariknya itu seperti ini. Dia tidak memeluk anak panah di bawah. Pada saat kita menarik itu, yang dominan menarik itu sebenarnya bahu, bukan tangan. Nah, pada saat kita menarik itu tangan tidak boleh bergetar. Kenapa? Nah, pada saat kita membidik itu kita butuh konsentrasi, dan getar sedikit pun itu bisa melenceng dari sasaran. Nah, pada saat kita menarik itu seperti ini. Tangan kita itu lurus sejajar dengan anak panah, dan tali panah itu biasanya menempel di mulut seperti ini. Nah, pada saat kita menarik panah itu, kenapa tangan kita itu tidak boleh getar? Caranya itu kita putar sedikit tangan agar mengunci. Jadi pada saat kita menarik, kita putar tangan agar terkunci. Jadi pada saat kita menarik itu kita tidak bergetar, jadi otomatis sasaran bisa lebih akurat seperti ini. Nah, biasanya itu di pertandingan panahan itu banyak peralatan seperti pelindung tangan ataupun tarik, biasanya ada di sini juga. Pada saat kita menarik itu tangan tetap tidak sakit. Kemudian alat safety lainnya itu seperti di sini, tangan biasanya juga ada. Jadi pada saat kita terkena dengan tali panah itu tetap aman. Adapun tempat menaruh busur itu biasanya di paha, adapun di belakang, tergantung dari jenis panahnya. Nah, baik, di sini saya sudah berada di sasaran biasa orang memanah. Ini adalah contoh kecilnya. Nah, adapun poin-poin yang biasa didapatkan pada saat mengenai sasaran itu, yang garis luar ini itu, yang putih itu biasanya poinnya 1 dan 2. Biasanya itu ada lingkaran di putihnya 1 dan 2. Adapun di lingkaran biru di sini tuh poinnya itu 5, dan lingkaran sebelahnya yang tetap yang biru itu poinnya 6. Jadi satu warna itu biasanya ada 2 sasaran dan 2 poin, yaitu 5 dan 6. Dan garis yang merah ini itu poinnya 7 dan 8. Nah, itu pun garis kuningnya itu poinnya 9 dan 10. Nah, nanti saya akan contohkan mana mulai dari 5 meter, 15 meter, dan 30 meter yang biasa digunakan untuk pertandingan. Oke. Baik, ini saya sudah di jarak 5 meter memanah. Nah, adapun cara berdirinya itu memanah itu kita tidak boleh sembarangan, karena butuh topangan yang kuat pada saat memanah. Yang pertama itu kita berdiri menyamping menghadap ke sasaran. Contohnya itu sasarannya di sebelah sana, saya akan berdiri menyamping ke sebelah sana. Jadi pada saat kita menarik itu kita mudah untuk membidik seperti ini. Nah, kita itu cara berdirinya itu berdiri sejajar dengan bahu, kaki dibuka sejajar dengan bahu, tegak. Kita tidak boleh moncong ke depan, berak ke belakang, samping, kiri kanan, kita tidak boleh, karena
itu bisa mempengaruhi target sasaran, bisa melenceng. Nah kemudian setelah kita berdiri buka sejajar dengan bahu, kita lihat sasaran, konsentrasi, kemudian kita angkat, kemudian turun. Nah seperti saya jelaskan tadi itu, pada saat kita menarik itu tangan dan anak panah itu lurus dengan tangan kita. Nah seperti ini. Kemudian talinya itu menempel di mulut, jadi kita mudah untuk membidik di sasaran. Nah seperti ini. Di sini saya menggunakan tarikan yang biasa saya gunakan itu yang 3 jari. Jadi di sela anak panah itu di sela antara jari telunjuk dan jari tengah. Nah contohnya seperti ini. Nah di sini saya menariknya itu tidak boleh getar ya, karena bisa mempengaruhi target melenceng. Jadi pada saat kita menarik itu kita kunci, kita putar, dan yang memegang itu cuma ini tetap memeluk panah, tapi yang dominan memegang itu seperti cuma ini. Nah saya akan contohkan dari 5 meter. Nah angkat, tarik, kunci, bidik. Nah saya akan contohkan sekali lagi ya. Saya akan contohkan lagi tentang mana dari jarak 5 meter. Lihat sebelah sejajar, cara berdiri kita, bahu dibuka selebar bahu, kemudian tarik, kunci. Kita itu kunci menggunakan putaran. Jadi kalau kita tidak mengunci, kita tetap memegangnya seperti ini, itu akan getar. Jadi itu bisa melenceng dari arah sasaran yang seharusnya. Seperti ini. Nah pada saat kita memasang anak panah itu ke panah, kita tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh miring seperti ini. Jadi tetap harus lurus. Nah agar mempermudah mengenai sasaran. Lihat, tegak, lihat, tarik, kunci. Nah seperti itu. Baik, kita coba lagi ya. Lihat, konsentrasi, tarik. Nah pada saat kita menarik itu atau melepas busurnya itu dari genggaman kita tidak boleh sembarangan juga. Kita boleh mengambil gerakan tambahan seperti mendorong untuk membantu kecepatan, itu tidak boleh ya. Kenapa? Itu bisa mempengaruhi target, melenceng dari sasaran. Jadi saat kita tarik itu kita tidak boleh terlalu lama membidik. Kenapa? Itu dapat membuat tangan kita getar, karena ini kan keras. Otomatis kita akan bergetar pada saat kita terlalu lama membidik. Jadi caranya itu kita tarik, kemudian lepas saja, jangan dibantu dengan dorongan ataupun gerakan lain. Seperti ini, kita tarik, ya lepas saja. Jangan jangan terlalu lama. Nah kuncinya itu pada saat kita menarik itu kita memang lihat target kita. Jangan pada saat kita menariknya itu kita baru memperhatikan target, itu salah ya. Karena kenapa? Itu bisa mempengaruhi tangan kita bergetar, karena ini sangat keras ya, panah yang biasa dipakai untuk di pertandingan internasional itu. Nah tarik, lepas, tarik, lepas. Saya sudah berada di jarak 15 meter. Nah tadi itu kita praktekkan itu jarak 5 meter. Di
sini saya sudah di jarak 15 meter. Nah, semakin jauh itu pasti tingkatannya itu semakin sulit ya mengenai target. Nah, kita akan praktekannya 15 meter. Nah, kita pasang, lihat sudah lurus, berdiri, kaki dibuka selebar bahu, tegak, jangan bungkuk, lihat, tarik, kunci itu pada saat kita menarik tadi itu sudah pasti kita tahu target kita di mana. Jangan pada saat kita menarik baru kita mau cari targetnya, itu pasti akan getar. Turun, tarik, nah itu. Kita pasang lagi, sudah lihat lurus, turun, tarik, lepas. Nah, ini tangan saya agak sakit karena kita tidak memakai pelindung. Nah, baik, kita akan coba lagi ya, jarak 15 meter. Nah, sudah lurus, konsentrasi, angkat, tarik dan bidik. Jadi pada saat kita menarik itu kita sudah pasti membidik. Jangan pada saat kita sudah menarik itu pas baru kita membidik. Itu tangan bisa getar, bisa melenceng dari sasaran. Tarik, lepas. Nah, kita coba lagi ya. Nah, lurus, konsentrasi, angkat, tarik, lepas. Seperti itu. Nah, saya akan coba sekali lagi dari jarak 15 meter. Ini terakhir ya. Pasang, lurus. Nah, saya akan jelaskan lagi. Tarikannya itu di sini saya menggunakan 3 jari ya. Di mana itu anak panah ini di sela-sela antara jari tengah dan telunjuk seperti ini. Berdiri, menyamping dari target, kemudian kita bidik ya. Tarik, kita lihat sudah lurus. Nah, lepas saja, jangan ada dorongan pada saat kita menarik. Lepas. Coba lagi. Sudah lurus ya. Yang angkat, turun bidik pada saat kita turun bidik ini. Nah, lepas. Dan yang megang itu cuma antara telunjuk dan ibu jari ini. Nah, makanya biasa di pemanah profesional itu pada saat dia menarik itu tangan busurnya itu pada saat dia sudah melepas busur, biasanya panahnya seperti jatuh seperti ini. Jadi karena yang memegang memang cuma dominan yang ini, telunjuk dan ibu jari tengah dan manis telunjuk ini. Sebenarnya dia tidak terlalu berpengaruh, dia tidak terlalu memegang, cuma menyesuaikan saja seperti ini. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah di jarak 30 meter dan targetnya itu sangat jauh ya. Otomatis dan angin juga berpengaruh, jadi bisa membuat melenceng dari target. Nah, yang
tadi tuh kita sudah selesai dari jarak 15 meter dan 5 meter. Terakhir itu 15 meter. Di sini kita sudah di jarak 30 meter. Nah, caranya itu tetap sama teman-teman. Tetap sama seperti yang saya jelaskan tadi itu. Berdiri, kaki dibuka selebar bahu, badan tegak, tetap menyamping dari target. Kalian lihat ya. Kita bidik, tarik, lepas, seperti itu. Saya akan coba lagi. Nah, saya tarik ya, berarti kita sudah membidik. Pada saat kita tarik, kita sudah bidik. Jangan pada saat kita tarik dulu baru kita bidik dulu. Nah, pada saat kita tarik terus kita bidik itu pasti tangan akan getar karena ini keras ya. Tarik, bidik. Nah, seperti itu. Nah, baik teman-teman, saya akan coba sekali lagi ya di jarak 30 meter. Pasang dan lurus. Oke, konsentrasi dan lihat target sudah sejajar dengan kita. Jangan bungkuk ya. Tarik, lepas. Seperti itu. Saya coba lagi ya. Nah, udah lurus. Kita tarik itu bidik. Turun, bidik, lepas. Karena saya tidak menggunakan pelindung lengan, jari, tangan saya sudah merah. Karena biasanya itu kita pakai pelindung. Karena saya tidak punya. Nah, baik teman-teman, saya akan coba sekali lagi di 30 meter. Dan saya akan jelaskan kembali tentang cara memegang panah. Memegang ini cuma ibu jari dan telunjuk. Sisanya itu yang 3 jari ini tuh menyesuaikan saja. Sampai seperti ini. Kita cuma menyesuaikan. Dan cara menariknya itu ada 3 jari, ada biasanya di bawah 6 busur seperti ini. Dan ada pun di sela-sela telunjuk dan jari tengah. Nah, pada saat kita menarik itu kita mengunci. Jelaskan kembali ya, kita mengunci seperti ini. Putar, tangan sedikit diputar. Karena kalau begini itu akan rawan bergetar pada saat kita menarik. Nah, contohnya seperti ini. Saya kunci. Nah, saya putar itu sebenarnya saya kan masih bergetar. Apalagi kalau tidak diputar, lalu kita akan getar. Nah, dan menarik itu sebenarnya cuma bahu, bukan tangan. Tarik menggunakan bahu. Ini. Jadi teman-teman, saya akan coba ya sekali lagi. Itu tadi contoh 30 meter, dimana kita menariknya itu tarik dan bidik. Jangan kita tarik dulu baru bidik, itu sangat lama ya dan bisa membuat tangan kita bergetar karena ini sangat keras. Baik, itulah tadi beberapa teknik-teknik memanah saya bisa ajarkan di sini. Dan saya juga baru belajar teman-teman, jadi ada kesalahan pada saat saya memanah, penjelasan sejarahnya dan teknik-tekniknya itu mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.